Episode 8. Jadi sudah ada 1, 2, 3 sampai 7 episode sebelumnya. Seumpama teman-teman nonton video ini dan kemudian kayak ada sesuatu yang ke-skip, kayak ada yang belum nyambung ya. Teman-teman bisa tonton dulu ya 7 episode sebelumnya. Dan sebelum dilanjutkan ke teknik atau istilah-istilah yang orang Jawa bilang itu kayak daki-daki dalam tanda kutip di bidang public speaking ya. Ya, yang mungkin lama-kelamaan membuat kalian dalam tanda kutip pudar gitu semangatnya ya untuk belajar public speaking. Tapi semoga enggak gitu kan ya. Tapi sebelum itu teman-teman pernah nggak ngerasa bingung kalau memulai percakapan? Atau teman-teman yang mungkin profesinya sebagai seorang penyiar, pemula, dan juga atau moderator, atau ditugaskan oleh kantor untuk instansi tertentu memandu sebuah acara dialog tertentu dan kita bingung nih, aku harus nanya apa, aku harus ngomong apa, bagaimana cara memulainya, dan seterusnya. Jadi tonton terus. Sebenarnya ini sudah pernah aku bahas di video ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang nonton, jadi ini lanjutannya. Tapi kalau misalkan belum, aku akan sedikit agak ulas di video ini karena sudah terlanjur ketemunya video ini gitu kan ya. Nah, teman-teman gimana sih kalau misalkan kita memulai sebuah percakapan? Kira-kira kalau misalkan kita ketemu sama orang, kita tuh kalau misalkan ngobrol gitu tanyanya gimana ya gitu kan ya. Nah, teman-teman, ini ada dua jenis pertanyaan yang teman-teman bisa praktekkan. Yang satu adalah pertanyaan terbuka, yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Aku juga akan bagikan sedikit referensi. Aku juga sudah mencoba untuk mencari literatur pendukungnya. Pertanyaan terbuka itu bisa dilihat di situs ini ya. Jadi ini pertanyaan yang cenderung akan dijawab agak lebih panjang. Biasanya digunakan untuk diskusi, untuk mengetahui pendapat, tanggapan, atau respon akan suatu hal. Sedangkan untuk pertanyaan tertutup, menurut situs ini, Biasanya hanya dijawab dengan ya atau tidak, salah atau benar. Lebih singkat gitu ya. intinya mungkin kalau di sini ada yang ngerasa bahwa aduh kok masih belum paham ya Mbak, itu gimana gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan terbuka, biasanya kecenderungannya untuk menggali sebuah gagasan, penjelasan yang lebih panjang, komprehensif, yang pokoknya tidak mungkin singkat gitu kan ya. Jadi biasanya pakai jenis-jenis pertanyaan terbuka. Misalkan, apa tanggapan Bapak tentang perpanjangan PPKM? Apa tanggapan Bapak tentang pertumbuhan ekonomi pasca pemulihan pandemi COVID-19? Jadi kayak panjang gitu kan. Nah, sebaliknya kalau misalkan pertanyaan tertutup ya teman-teman, ini adalah pertanyaan yang cenderung sudah sedikit ada batasan tertentu. Dan biasanya jawabannya tidak sepanjang seperti pertanyaan terbuka. Setuju atau tidak Pak kalau PPKM diperpanjang? Jadi teman-teman kalau misalkan mungkin ngajak ngobrol atau mungkin misal menyusun pertanyaan untuk perannya sebagai penyiar ataupun sedang memoderatori sebuah seminar, workshop, talk show, dialog, ini bisa dipakai untuk jadi panduan. Dan untuk topik-topiknya kalian bisa breakdown menjadi 5W plus 1H. Aduh Mbak, itu apa lagi ya ampun, pertanyaan terbuka, tertutup, 21H, apa lagi gitu kan ya. Nah teman-teman, ini misal contoh nih, ini misalkan kasusnya, enggak kasus, jangan kasus, aduh hidup sudah berat, jangan kasus terus ya. Jadi misalkan hari ini aku pengen sharing atau pengen cerita, pengen ngajak ngobrol dengan narasumber tentang media sosial gitu kan ya. Oke, kita breakdown dari 5W plus 1H, what dulu. Apa sih sebenarnya yang dipahami sebagai media sosial, atau apa sih pengertiannya media sosial itu? Kemudian berikutnya, mengapa kok masyarakat itu seneng banget pakai media sosial? Kenapa mereka itu aktif menjadi users gitu di media sosial? Terus berikutnya, bagaimana cara mengakses media sosial, atau bagaimana cara UMKM mengoptimalkan penggunaan media sosial? Berikutnya, di mana saja atau platform mana saja yang menjadi media sosial terfavorit di Indonesia? Ini misalkan ya, siapa saja pengguna atau kategori umur di Indonesia yang banyak banget menggunakan media sosial. Nah, semua pertanyaan ini sebenarnya teman-teman bisa pakai untuk menyusun pertanyaan, untuk ngajak ngobrol narasumber. Atau nggak harus narasumber sih, teman-teman ketika sehari-hari pun mungkin lagi sama teman gitu kan ya, bisa juga pakai cara ini untuk ngajak ngobrol gitu kan ya.
Tapi Mbak, ini aku mau tanya gitu kan, kalau misalkan orangnya itu irit, hemat pangkal kaya gitu kan, ya berarti rajin menabung. Rajin menabung, termasuk mungkin ada yang punya gebetan, udah ditanyain gitu kan beberapa pertanyaan, tapi jawabannya irit gitu kan, sampai bingung kehabisan topik mau nanya apa lagi gitu kan ya. Nah teman-teman, coba kalau misalkan teman-teman menggunakan pertanyaan tertutup, coba ganti dengan pertanyaan terbuka. Yang tadi penjelasannya lebih banyak tadi, yang lebih panjang, sehingga kayak nggak kehabisan topik. Tapi juga jangan kemudian segera menyimpulkan bahwa dia itu irit atau dia itu nggak respect sama kita atau dia itu bukan teman ngobrol yang asik. Jangan dulu. Apakah dia kemudian bad mood denganku, Mbak? Dia nggak mau ngobrol denganku? Jangan terlalu cepat teman-teman menyimpulkan ya. Karena memang ada beberapa orang yang karakternya seperti itu. Terus gimana dong kita bisa tahu memang karakternya seperti itu? Coba aja pancing beberapa pertanyaan ya, pertanyaan terbuka. Tapi kalau memang dia tetap istiqomah, tetap konsisten dengan jawaban yang cukup irit, maka mungkin itu memang sudah menjadi karakter dia. Jadi jangan memaksakan ekspektasi kita berharap bahwa oh aku udah asik nih, udah ngajak ngobrol, aku udah pede gitu nanya sama dia. Tapi kita begitu kecewa kalau misalkan dia tidak memenuhi ekspektasi kita. Nah, ya jangan kayak gitu teman-teman. Esensi dari ngobrol itu kan bagaimana teman-teman bisa menjalin komunikasi, interaksi, mungkin bertukar ilmu, mungkin berdiskusi sesuatu atau mencari solusi akan suatu permasalahan. Jadi jangan dipaksain dia tuh jawabnya harus panjang gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kalian punya pengalaman serupa nggak? Atau teman-teman punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu dengan topik dan juga episode yang berbeda. See ya!